Selamat pagi. Hari ini Jumat 17 Maret 2023. Kembali Capital Bridge Sekuritas menyampaikan beberapa ulasan pasar ya untuk pedoman kita trading pada hari ini. Wall Street ya kemarin setelah beberapa hari trennya turun, kemarin rebound setelah sektor keuangan kemarin bangkit usai beberapa peminjam terbesar di Amerika menyelamatkan First Republic Bank ya, yang menjadi isu utama ditutupnya bank itu di Amerika SVB Bank, sehingga memicu crash market di Amerika sehingga menular ke market lain di seluruh dunia. Kemarin indeks Dow Jones semalam ya, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 371,98 poin atau naik 1,17% menjadi 32.246. Indeks S&P 500 menguat 68,35 poin atau 1,76% ke level 3.960, dan Nasdaq Composite menguat 283 poin atau 2,48% ke 11.717 ya. Untuk di bursa saham Eropa kemarin ditutup juga lebih tinggi pada hari Kamis ya, naik juga setelah Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point. Investor juga sedikit lega setelah Credit Suisse yang kemarin isunya ada isu yang jelek. Perusahaan perbankan Eropa yang sedang dilanda krisis mengatakan akan menggunakan opsinya untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya CHF 50 miliar dari Bank Nasional Swiss dalam upaya mengatasi masalah likuiditas. Untuk di Asia Pasifik, ya, bursa Asia Pasifik kemarin serentak terkoreksi kemarin ya. Imbas dari semakin meluasnya dampak krisis perbankan yang sebelumnya terjadi di Silicon Valley Bank dan Silvergate Bank. Kemarin indeks Nikkei ditutup 225 melemah 0,8% di posisi 27.010. Hang Seng ambruk ya 1,72% ke 19.233. Shanghai Composite ambles 1,12% ke level 3.226. Straits Times terkoreksi 0,55% ke 3.155. Ya, merosot ya. Untuk indeks AS 200 juga ambrol, Kospi juga turun tipis, dan IHSG kemarin juga mencatatkan penurunan 0,9%, indeks di posisi 6.595. Ya, itu kondisi pasar global secara sekilas ya. Setelah sebelumnya dilanda isu negatif akan beberapa kolapsnya beberapa bank di Amerika, tapi semalam kemarin udah ditutup isunya dengan berita positif, sehingga indeks global menjadi positif lagi hari ini. Semalam diharapkan di bursa Asia terutama di IHSG juga akan mengalami rebound pada hari ini. Untuk informasi komoditas minyak mentah, harga minyak ditutup menguat 1% kemarin ya, mengakhiri penurunan beruntun dalam 3 sesi sebelumnya. Kemudian harga emas merosot dari level tertinggi ya 6 minggu terakhir ya, merosot 6 minggu terakhir di akhir perdagangan karena investor mengunci keuntungan mereka ya. Baru-baru ini setelah kekhawatiran krisis perbankan global mereda ya. Jadi ketika awal krisis di Amerika itu banyak orang beralih beli emas, kemudian ketika isunya sudah mereda kemarin berbondong-bondong investor jual emasnya sehingga turun emasnya sekarang. Untuk harga CPO, harga kontrak CPO di bursa Malaysia derivatif terprosok ya, turun. Untuk derivatif pada penutupan Kamis hanya kontrak berjangka CPO untuk pengiriman April 2003 yang bergerak positif, yang lainnya negatif. Kondisi ekonomi makro, suku bunga Bank Indonesia kembali menahan suku bunga acuan BI 7 hari reverse repo rate atau BI 7 DRR
di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur DI Maret 2023. Bank Sentral juga menahan suku bunga deposit facility di level 5% dan suku bunga lending facility di level 6,5%. Ya. Gubernur BI Peri Warjio mengungkapkan keyakinannya bahwa tingkat suku bunga acuan ini memadai untuk mengarahkan inflasi ini inti setiap berada dalam kisaran 3% secara tahunan plus minus 1% pada semester 1 2023. Selain itu, keputusan BI ini juga memadai untuk menjaga inflasi indeks harga konsumen kembali dalam sasaran 3% year on year plus minus 1% mulai bulan September 2023. Nilai rupiah tukar kemarin melemah terhadap dolar Amerika. Kurs rupiah Kamis melemah 0,04% di level 15.389 per dolar. Sementara kurs rupiah JISDOR Bank Indonesia melemah 0,35% ke level 15.418 per dolar. Begitu. Kemudian ada sorotan khusus mengenai ekonomi digital oleh OJK yang diungkapkan OJK bahwa katanya porsi dan penetrasi Indonesia sebagai penyelenggara ekonomi digital cukup besar. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjamin dan Dana Pensiun OJK, Bapak Ogi Prastomyono mengatakan hal itu tercermin dari laporan ekonomi Southeast Asia. Untuk IHSG pada perdagangan Kamis kemarin ya 16 Maret ditutup melemah pada level 6.565 atau minus 62 poin atau 0,94%. Dengan volume perdagangan indeks kemarin berkisar terendah tertingginya 6.520 sampai 6.600. Harga supportnya 6.540, 6.520. Kemudian resistennya 6.580 dan 6.600 ya. Total volume perdagangan di BI pada Kamis tercatat 17,57 miliar saham dengan nilai transaksi 10,34 triliun ya, ini nilai harian Kamis kemarin ya. Ada 473 saham yang turun ya. 90 saham yang naik dan 130 saham yang tidak berubah. Investor asing mencatatkan net sell terbesar pada saham Bank BCA kemarin sebesar 290,42 miliar. Kemudian ke PT Bank Mandiri sebesar 174 miliar dan Bank Mandiri ya sebanyak 174 miliar. Pelemahan IHSG kemarin menguji support 6.540. Ya, kalau ini ditembus ya nanti kemungkinan ke 6.520. Nah, bagaimana kondisinya market pagi ini? Kebetulan sudah buka market, coba kita lihat sekarang. Ya, ternyata indeks pada hari ini Jumat pukul 99:40 ya, alhamdulillah mengalami kenaikan indeksnya ya. Sekarang indeks ada di level 6.622 atau naik 0,87% ya. Naik 0,87% sesuai dengan berita kabar indeks ada perbaikan di bursa Dow Jones Amerika semalam, bahwa beberapa bank sudah ditalangin dananya sehingga memicu lagi optimisme investor untuk kembali masuk ke pasar modal, rebound, dan alhamdulillah berefek ke bursa regional Asia, terutama IHSG. Kita harapkan indeks akan terus bergerak menguat. Untuk saham rekomendasi hari ini bisa dilihat hari ini, koleksi hari ini bisa lihat saham Telkom ya. Telkom kemarin tutup 4.050 ya. 4.050 rekomendasi
buy on weakness ya, target 4.200 ya, stop loss nanti 3.900. Supportnya Telkom ada di 4.030 dan 4.010, kemudian resistennya ada di 4.070 dan 4.100 ya. Kemudian berikutnya KLBF kemarin tutup di harga 2.130. Rekomendasinya buy on weakness ya, targetnya untuk penjualan 2.300 dan stop loss 2.000. Support ada di 2.100 dan 2.080, resistennya 2.150 dan 2.170. Volume lebih besar dari hari sebelumnya. Penguatan KLBF berpotensi menguji resistensi 2.150. Penembusan ini membuka peluang menuju 2.170. Kemudian dicermati juga untuk hari ini bisa saham TEBIC ya. Kemarin tutup 2.120. Rekomendasinya spekulatif buy ya. Target 2.400, stop loss di harga 2.000. Support ada di 2.100 dan 2.080. Kemudian resisten ada di 2.150 dan 2.170. Volumenya lebih kecil dari sebelumnya. Penguatan TEBIC ini berpotensi menguji resisten 2.150. Tembusan ini akan membuka peluang menuju 2.170. Sedangkan konsolidasi dalam range 2060 sampai 2150. Ya. Kita lihat sekarang berapa posisi harganya. Ya. Ternyata TEBIC menguji turun ya, menuju support 2.100 ya, harganya turun dari penutupan kemarin. Jadi kemudian untuk saham Telkom ya, bisa dikoleksi. Kemarin penutupan 4.050 ya, sekarang harga 4.090, berpotensi menguat hari ini. Jika 4.070 ya, bisa bertahan di atas 4.070, berkemungkinan segera menuju 4.100 resisten terdekatnya. Targetnya untuk jangka menengah bisa ke 4.200. Demikian review market pagi ini Jumat 17 Maret 2023. Semoga diberi kelancaran, diberi kelancaran, market bagus dan happy cuan. Selamat pagi.